Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini melalui video yang Ibu bagikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Dan juga boleh bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Selesai. Baiklah nak, bagaimana kabarnya hari ini semua? Ibu harapkan semua kabarnya baik-baik dan sehat-sehat saja walaupun kita belajar dengan jarak jauh seperti ini. Kita doakan semoga secepatnya kita dapat bertatap muka langsung, jadi kita bisa belajar lagi lebih aktif gitu kan, karena seperti ini ibu yang memberikan materi pembelajaran kepada kalian. Biasanya kita saling berinteraksi, ibu yang bertanya maupun kalian yang bisa bertanya langsung kepada ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, persiapkan pulpen dan buku catatan kalian. Karena seperti biasa juga, ibu akan menampilkan video pembelajaran. Di sini hanya ringkasannya saja, selebihnya akan ibu jelaskan melalui video ini. Sepanjang video akan ibu jelaskan mengenai materi pembelajaran kita. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini bisa kalian lihat, ibu menampilkan ada 2 pertanyaan. Karena hari ini kita akan membahas tadi seperti judul kalian, permohonan NPWP. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan NPWP dan bagaimana tata cara pendaftaran NPWP. Di sini khususnya akan kita bahas terlebih dahulu untuk orang pribadi. Ya nak, jadi mungkin sepanjang video pembelajaran, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai tugas pembelajaran kalian hari ini. Jadi, Ibu harapkan kalian menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Dalam suatu negara, untuk menjalankan fungsinya, pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada hak dan ataupun masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Bagi wajib pajak, khususnya para pengusaha, kewajiban dan hak perpajakan merupakan suatu hal yang sulit untuk dapat dihindari. Sebab setiap langkah untuk menjadi pengusaha formal, seperti izin Pemda dan izin Departemen Perdagangan, mempersyaratkan pemenuhan salah satu kewajiban perpajakan, yakni kewajiban mendaftarkan di kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, untuk mendapatkan NPWP ataupun nomor pokok wajib pajak dan nomor pengukuhan kena pajak. Selanjutnya, selama kegiatan bisnis berlangsung, timbul berbagai kewajiban perpajakan di satu pihak dan hak perpajakan di lain pihak. Jadi di sini yang akan pertama kita bahas adalah mengenai NPWP, dan mungkin nanti kita akan membahas lagi mengenai NPPKP atau nomor pengukuhan kena pajak. Di sini Ibu sudah melampirkan ada pengertian dari NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Di sini bisa kalian lihat, ini adalah contoh bentuk NPWP. Jadi kartu NPWP itu seperti ini ya. Dan di sini ada kata-kata atau identitas wajib pajak. Wajib pajak itu apa sih, Bu? Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau pajak badan. Makanya tadi Ibu beberapa kali menekankan, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai orang pribadi. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP ataupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak orang pribadi, seseorang memenuhi syarat subjektif jika orang tersebut berada atau bertempat tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Syarat objektif terpenuhi jika orang tersebut mendapatkan atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP dalam 1 tahun pajak. Tadi Ibu sudah menyebutkan mengenai PTKP, misalnya kalian mau bertanya, Bu, apa PTKP? PTKP itu kepanjangan dari penghasilan tidak kena pajak. Ya, nanti akan kita bahas mengenai penghasilan tidak kena pajak, apa saja macam-macamnya itu akan nanti kita bahas. Kemudian di sini ada beberapa landasan hukum yang terdiri dari ada 4 jenis landasan hukum dari pasal 22 Undang-Undang KUP, kemudian ada dari SK Dirjen Pajak. Jadi di sini inilah bentuk landasan hukum pemberian NPWP kepada wajib pajaknya. Fungsi NPWP. Yang pertama, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak, itu contohnya yang pertama. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan, misalnya dokumen impor dan dokumen ekspor, pinjaman kredit bank, dan bahkan kalau sekarang kalau kalian mau membuka rekening bank itu wajib memiliki NPWP bagi yang sudah bekerja. Jadi kalau tidak memiliki NPWP tidak bisa membuka rekening bank. Kemudian yang ketiga, untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan. Ini maksudnya adalah pelaporan bahwa kita memang sudah menjadi wajib pajak dan memiliki NPWP. Jadi penghasilan kita itu harus dilaporkan kepada bagian pajak. Apabila memang sudah memenuhi dari ketentuan, maka akan ada pemotongan pajak. Tetapi apabila penghasilan di bawah PTKP, maka tidak ada potongan pajak. Yang penting kita melakukan pelaporan SPT masa dan tahunannya. Selanjutnya, mengenai wajib pajak yang berkewajiban mempunyai NPWP. Jadi ini ada berbagai jenis wajib pajak dari orang pribadi maupun bagian badan. Yang pertama kita bahas mengenai pajak orang pribadi. Jadi berikut ini merupakan wajib pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan atau pekerjaan bebas dan penghasilan netonya di atas PTKP. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun. 3. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak. Yang keempat, kewajiban mendaftarkan diri berlaku juga bagi wanita yang sudah menikah atau wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah dikarenakan A. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau bercerai. Yang B. Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Dan yang kelima, wajib pajak badan didirikan seperti PT, CV, firma, kongsi, yayasan, perkumpulan, lembaga, koperasi, BUMN, ormas, dan Orospol. Wajib melaporkan usahanya adalah setiap pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai yang A. Menyerahkan barang kena pajak omsetnya di atas 360 juta. B. Menyerahkan jasa kena pajak omsetnya di atas 180 juta. Berarti untuk wajib pajak badan ada ketentuan tertentu baru dia bisa dijadikan sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP. Pengusaha ini wajib melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP atau penghasilan kena pajak
dan kepadanya diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ataupun tadi singkatannya NPPKP. Selanjutnya kita membahas mengenai sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap pelaporan pajaknya yang tidak sesuai ataupun yang seharusnya dia memiliki NPWP tapi dia tidak mendaftarkan dirinya. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Ini saat dia melakukan kesalahan ataupun penyalahgunaan tidak mendaftarkan diri pada pertama kali. Karena terkadang pada perpajakan ini orang akan melakukan pelanggaran ataupun penghindaran pembayaran pajak ataupun tidak melaporkan dirinya sebagai wajib pajak, itu bisa berulang. Jadi di awal sudah diberikan sanksi, tapi dia masih melakukannya kembali. Bahkan bisa saja masih pada tahun yang sama. Maka ada sanksi yang berbeda. Pidana tersebut ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanda hak nomor pokok wajib pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Maksudnya kompensasi adalah seperti ini. Dari penghasilan yang terlihat bahwa misalnya nilai pajaknya terhitung dengan total misalnya 100 juta. Kemudian dia merasa bahwa perusahaannya ataupun orang tersebut masih memerlukan masih perlu menggunakan uang yang saat ini dia miliki berdasarkan dari penghasilannya. Maka dia boleh mengajukan permohonan restitusi ataupun kompensasi bahasanya tadi dan pengkreditan pajak. Artinya dia akan melaporkan surat kepada bagian perpajakan bahwa dia belum bisa membayarkan sejumlah nominal perpajakannya saat ini. Jadi misalnya tadi seperti 100 juta, mungkin dia akan membayarkannya terlebih dahulu misalnya 90 juta. Tapi nanti di kemudian hari ataupun di tahun pajak setelahnya dia akan melaporkan kembali kekurangan ataupun pengkreditan pajaknya tadi, seperti itu. Dan apabila dia melakukan pelanggaran, misalnya sebenarnya dia bisa membayarkan sejumlah pajaknya, tetapi dia melaporkannya berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dia ajukan saat kompensasi ataupun pengkreditan pajak, maka dia akan dikenakan sanksi pidana yang tadi telah Ibu sebutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pendaftaran NPWP. Untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan setempat dengan melampirkan seperti yang akan Ibu jelaskan sekarang. Yang A, wajib pajak orang pribadi non-usahawan, itu Ibu singkat ya nak, WP itu kepanjangannya wajib pajak. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi non-usahawan, dia perlu membawa fotokopi kartu tanda penduduk ataupun KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal ataupun domisili dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. B. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan, sebagai berikut dokumen yang diperlukan. Yang pertama,
fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Yang kedua, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa. Yang C, untuk wajib pajak badan, dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT, Badan Usaha Tetap BUT. Yang kedua, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah seorang pengurus aktif, berarti pengurus aktif dari perusahaan tersebut ataupun dari usahanya. Yang ketiga, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang, minimal kabupaten, lurah, atau kepala desa. Yang D, untuk bendaharawan sebagai pemungut pemotong, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi kartu tanda penduduk bendaharawan. Yang kedua, fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Yang E, untuk kerjasama operasi sebagai wajib pajak, pemotong, ataupun pemungut, dokumen yang diperlukan. Yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Dan yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor, ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah, atau kepala desa bagi orang asing dari salah seorang pengurus joint operation. Yang F, wajib pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Apabila pemohon ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa hukum. Dalam hal wajib pajak, pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, wajib pajak melaporkan diri ke kantor pelayanan pajak lama maupun kantor pelayanan pajak baru dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi usahawan pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang, baik itu lurah ataupun kepala desa. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi non-usaha, surat keterangan tempat tinggal baru dari lurah atau kepala desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. Yang ketiga, wajib pajak badan pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kependudukan atau tempat kegiatan yang baru dari lurah atau kepala desa. Demikian itu tata cara pendaftaran NPWP dari berbagai jenis yang tadi sudah Ibu sebutkan, dari A sampai F. Semoga dapat dipahami. Nah, saat ini Ibu gambarkan di sini, Ibu lampirkan secara singkat bagaimana proses pembuatan NPWP pribadi. Di sini ada 5 langkah mudah membuat NPWP pribadi. Yang pertama, siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Yang tadi, misalnya untuk orang pribadi berarti adalah KTP. Seperti itu ya, Nak. Di sini bahkan bisa kalian lihat, bila alamat domisili sekarang berbeda dengan yang tertera di KTP, Anda diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari kelurahan atau waktu pembuatan NPWP hanya 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi seperti ini. Dari pertama kita siapkan dokumen. Kalau hanya sebagai orang pribadi, non usahawan ya Nak, yang ini Ibu bahas adalah yang non usahawan, yang kita perlukan dokumennya adalah hanya KTP saja. Cukup KTP. Tapi misalnya KTP kalian itu dari daerah lain, seperti Ibu misalnya, Ibu tinggal di Jakarta, tapi asal Ibu dari Palembang. Maka dulu KTP Ibu itu berdasarkan dari Palembang. Jadi saat Ibu mau membuat NPWP di sini, Ibu harus membuat surat domisili ataupun kartu domisili. Nanti kartu domisili itu yang bisa digunakan sebagai bukti dokumen kita bahwa kita akan bekerja di Jakarta
dengan alamat yang tertera sesuai dengan dekatnya kantor pelayanan pajaknya. Kemudian setelah kita menyiapkan dokumen, di sini kalian datang ke kantor pelayanan pajak dengan alamat yang tertera di KTP Anda. Ini tadi yang seperti Ibu sebutkan, di KTP ataupun surat domisili. Kemudian kita mengisi formulir pengajuan NPWP. Setelah formulir ini diisi, nanti Ibu akan beritahu bagaimana cara langkah-langkah mengisi formulir. Setelah formulirnya diisi, kemudian dilaporkan kepada petugas. Nih, serahkan berkas kepada petugas pendaftaran. Dan ini sudah kalian lampirkan fotokopi KTP ataupun surat domisili kalian. Kemudian setelah diterima oleh petugas, kalian akan menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Jadi setelah diproses, kita akan mendapatkan tanda terimanya. Baru nanti kita menunggu lagi sampai nomor antrian kita dipanggil, karena kita berdasarkan nanti nomor antrian dari kita mengambil datang ke sini kita dapat nomor antrian, kemudian setelah kita melaporkan kepada petugas kita akan mendapatkan lagi nomor antrian untuk menunggu langsung selesainya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Biasanya nunggu berapa lama, Bu? Kalau hanya menunggu kartu NPWP itu hanya 1 hari, seperti yang di sini. Waktu pembuatan NPWP hanya perlu 1 hari kerja dan tidak dipungut biaya ataupun gratis gitu. Jadi ini benar. Jadi kalian hanya menunggu, paling lama kalau memang tidak ada antrian itu paling hanya menunggu 10 menit sampai kartu NPWP tersebut jadi, seperti itu. Formulir ini juga kalaupun kalian tidak agar lebih cepat selesai, kalian bisa mendownload formulir ini pada pajak online, pajak.go.id itu mereka menyediakan. Jadi kalian tinggal membawa formulir tersebut ke kantor pajak beserta dokumen yang diperlukan. Seperti itu, Nak. Ini langkah mengisi formulir NPWP bagian awalnya. Tadi kan sudah Ibu bilang ada formulir yang harus diisi. Jadi ini, yang pertama ada identitas wajib pajak. Yang pertama itu ada nama wajib pajak, diisi dengan nama lengkap wajib pajak sesuai KTP atau paspor. Jika wajib pajak memiliki gelar bisa dituliskan. Yang kedua tempat tanggal lahir, isi sesuai dengan KTP atau paspor. Status perkawinan, silang pada kotak yang sesuai. Yang keempat ada kebangsaan, silang pada kotak yang sesuai dengan dilengkapi NIK atau nomor paspor. Yang selanjutnya nomor telepon atau HP sesuai dengan nomor yang dipakai wajib pajak saat ini. Kemudian ada email, isi dengan alamat email wajib pajak yang mendaftarkan diri. Selanjutnya cara mengisi formulir NPWP pada bagian sumber penghasilan. Yang pertama ada pekerjaan dalam hubungan kerja, silang pada kotak yang sesuai untuk pilihan pegawai isi dengan nama pekerjaan. Kemudian ada kegiatan usaha, isi dengan uraian kegiatan selain pekerjaan sebagai karyawan. Berarti misalnya usahanya apa, pedagang kah atau jasa Grab misalnya seperti itu. Kemudian ada merek dagang atau usaha, isi sesuai dengan kegiatan usaha yang dimiliki. Tadi misalnya Ibu contohin aja selain dia bekerja sebagai karyawan tapi dia memiliki rumah makan. Jadi apa nama rumah makannya? Kegiatan usahanya berarti rumah makan gitu kan. Kemudian memiliki karyawan, silang pada kotak yang sesuai ada berapa karyawannya. Metode pembukuan ataupun pencatatan silang pada kotak yang sesuai. Ada selanjutnya pekerjaan bebas, isi sesuai dengan pekerjaan wajib pajak selain pekerjaan sebagai karyawan. Tadi kan pekerjaan bebasnya berarti sebagai pengusaha rumah makan misalnya seperti itu. Lainnya, isi dengan uraian sumber penghasilan selain pekerjaan sebagai karyawan. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini diisi sesuai tadi keterangan yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya cara mengisi formulir NPWP pada bagian alamat. Pada bagian alamat, yang pertama ada alamat tempat tinggal, itu isi sesuai dengan alamat wajib pajak, berarti domisili. Kemudian ada alamat domisili sesuai KTP, itu diisi sesuai dengan KTP. Kemudian ada alamat, ini masih yang tadi yang pertama ini alamat tempat tinggal, ini diisi tadi yang Ibu bilang sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian kalau yang ini alamat domisili, ini sesuai dengan KTP-nya, ya Nak. Kemudian selanjutnya itu ada alamat tempat usaha.
alamat tempat usaha ini isi dengan alamat tempat usaha dilaksanakan. Misalnya tadi rumah makan, rumah makannya di mana, di Jalan Pondok Kopi misalnya, seperti itu. Di sini dibuat rinciannya, RT RW-nya ada di mana. Seperti itu, Nak. Kemudian ada juga informasi tambahan. Pada informasi tambahan yang pertama ada jumlah tanggungan, isi dengan jumlah tanggungan wajib pajak. Itu maksimal 3 orang. Kemudian ada kisaran penghasilan per bulan. Silang pada kotak yang sesuai. Di sini kan ada jenisnya, Nak. Tinggal kalian silang berapa kira-kira penghasilannya. Untuk biaya pengisian formulir pembuatan NPWP, baik perorangan maupun perusahaan tidak dibutuhkan biaya sama sekali, termasuk biaya untuk mendapatkan formulir pendaftaran. Kantor pelayanan pajak atau pos memberikan formulir pendaftaran NPWP secara gratis. Hal ini berlaku bagi Anda yang mengurusnya sendiri, baik mengurus secara manual ataupun dengan mendatangi kantor pelayanan pajak, atau bisa juga secara online. Bahkan untuk pengiriman kartu NPWP ke alamat wajib pajak tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Namun, gratis biaya pembuatan NPWP tidak berlaku bagi Anda yang membuatnya melalui perantara seperti notaris atau konsultan pajak. Dengan membuat melalui mereka, Anda akan dikenakan biaya yang jumlahnya nominalnya berbeda-beda karena kan bukan mengurus sendiri. Jadi, yang gratis itu hanya berlaku bagi kalian yang membuatnya sendiri, datang ke kantor pajak maupun mendaftar secara online. Jadi bisa daftar online, Bu? Bisa. Jadi ini surat kalian yang seperti ini bisa kalian unduh ataupun nanti ada cara pengisian secara online-nya. Seperti itu. Nah, tapi yang di sini yang kita secara umum biasanya dan lebih cepat sih kalau kita mendaftarkan online itu kartu NPWP itu tidak bisa jadi secara langsung. Paling cepat itu 1 minggu ataupun 2 minggu. Itu paling cepat, berarti paling lama berapa lama Ibu kurang tahu. Jadi lebih baik kalian langsung pergi ke kantor pelayanan pajaknya untuk pembuatan NPWP. Seperti itu. Ibu rasa cukup sampai di situ dulu. Dari tadi sepertinya Ibu belum ada membuat pertanyaan buat kalian. Jadi, pertanyaan dari Ibu yang pertama adalah nih, di sini ada tata cara pendaftaran NPWP. Yang Ibu tanyakan adalah, tolong kalian jelaskan kembali apa saja dokumen yang diperlukan bagi wajib pajak orang pribadi usahawan. Jadi yang ini Ibu tanyakan, nih si wajib pajak orang pribadi usahawan ini apa saja tadi dokumen yang diperlukan. Itu soal yang pertama. Kemudian soal selanjutnya yang Ibu tanyakan adalah, di sini kan tadi wajib pajak berkewajiban mempunyai NPWP. Ada macam-macam tadi Ibu sebutin sampai ada 5. Ada 5 jenis wajib pajak. Di antara 5 wajib pajak itu tadi Ibu sebutkan ada wajib pajak badan. Yang terakhir, kalau kalian simak tadi pasti kalian tahu. 4-empatnya itu semua wajib pajak orang pribadi dan yang terakhir itu wajib pajak badan. Yang Ibu tanyakan, apakah syarat sebagai wajib pajak badan? Tadi kan ada ketentuannya tuh ada dua ketentuan. Nah itu yang Ibu tanya. Tolong kalian sebutkan kembali. Jadi pertanyaan Ibu hanya 2. Selebihnya tentang materi yang Ibu sampaikan secara video pembelajaran ini boleh kalian pindahkan ke buku catatan kalian. Karena nanti sepertinya minggu depan Ibu akan melakukan Google Meet. Jadi kita akan bertemu secara maya, tatap muka, tapi secara online. Jadi nanti Ibu akan bahas ulang kembali dari materi kita yang awal apa saja yang dapat kalian pahami. Ya Nak, Ibu rasa cukup sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan pada Google Classroom kita. Ataupun jangan lupa memberikan komentar kehadiran kalian pada komentar di laman YouTube ya Nak. Jadi pada video pembelajaran ini jangan lupa kalian komentari dengan kehadiran kalian. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat belajarnya Nak. Semoga kita cepatnya dapat bertemu. Selamat pagi, salam sehat.